Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Feranisa, SSI M Biotech, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang dari Departemen Biologi Oral. Sebagai seorang dosen, tentunya tidak lepas dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Sistem pembelajaran di FKG Unisula menggunakan sistem modul. Salah satu modul yang saya ampuh selama menjadi dosen di FKG Unisula adalah modul ilmu biologi manusia. Melalui modul ini, mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi kelulusan yang tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI. Yang salah satu profil lulusannya yaitu sebagai seorang decision maker. Modul ilmu biologi manusia diajarkan pada jenjang sarjana pendidikan dokter gigi untuk mahasiswa semester 1. Modul ini terdiri dari beberapa topik pembelajaran, beberapa diantaranya yaitu komponen kimia dalam sel, komunikasi sel, energi dan katalis, perolehan energi dalam sel, protein, DNA dalam kedokteran, dan organisme transgenik. Salah satu topik yang saya berikan pada modul ini adalah mengenai komunikasi sel, menggunakan pendekatan pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment. Capaian pembelajaran atau kompetensi akhir yang diharapkan pada topik ini yaitu mahasiswa mampu merinci konsep komunikasi sel sesuai teori biologi seluler. Subpokok bahasan pada topik ini adalah prinsip dasar pengiriman sinyal dalam sel, jenis sinyal sel, respon sel terhadap sinyal, reseptor, G protein coupled, dan enzim coupled. Pada tahap delivery atau penyampaian pembelajaran saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint secara sinkronus dalam bentuk daring, sehingga saya dapat berinteraksi secara daring melalui aplikasi Zoom. Tahap sinkronus yang saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pendahuluan, dimulai dari salam, perkenalan diri, dan menyampaikan kepada mahasiswa terkait pentingnya materi ini dan kaitannya dalam SKDGI atau Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Saat penyampaian materi, saya akan menyampaikan sesuai subpokok bahasan. Tahap selanjutnya adalah diskusi. Pada tahap ini saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menanyakan terkait hal-hal yang belum dipahami terkait topik yang saya sampaikan. Tahap selanjutnya adalah latihan soal bersama. Pada tahap ini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berlatih soal dan mendiskusikan jawabannya bersama. Tahap selanjutnya adalah penugasan individu mengenai contoh-contoh komunikasi sel dalam tubuh manusia. Tahap selanjutnya ialah penutup. Pada tahap ini, saya akan mengemas secara singkat topik dan menekankan pentingnya topik ini. Tentunya saya akan menutup kegiatan dengan salam. Tahapan interaktif dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Tahap sinkronus dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif. Saya memberi kesempatan kepada mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tahap asinkronus interaktif saya memanfaatkan media ICD atau Sinau yang merupakan learning management system yang digunakan FKG Unisula. Harapannya dengan aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran. Tahap asinkronus yang dilakukan melalui penyampaian referensi pembelajaran, desain penugasan, serta skenario atau kasus yang akan digunakan. Pada tahap asesmen, saya menggunakan metode penilaian tugas dan multiple choice question menggunakan sistem CBT. Terkait pendekatan delivery, saya sampaikan melalui video berikut. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan
komunikasi sel. Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang komunikasi sel. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dipersilahkan Komting kepada Panji, dipersilahkan untuk memimpin berdoa teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Anggun. Sebelum kita mulai materi hari ini, mendengarkan materi hari ini dari Bu Anggun, mari kita berdoa belajar bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke. Baiklah. Komunikasi sel ya. Ini nama saya Anggun Firanisa, SSIM Biotek. Jadi ini adalah sekelumit sejarah hidup saya ya. Jadi saya bukan dokter gigi. Saya lulusan Fakultas Biologi UGM dan Sekolah Pasca Sarjana Prodi Bioteknologi dengan peminatan atau konsentrasi bioteknologi kesehatan ya di UGM juga. Jadi jika kalian ingin menghubungi saya, ini adalah kontak saya. Ya, saya di bagian Departemen Biologi Oral FKG Unisula. Ya, ini adalah bidang ilmu yang saya dalami ya. Termasuk di antaranya adalah biologi molekuler juga ya termasuk di sini. Oke, jadi jika kalian nantinya ingin misalnya KTI di bidang-bidang ini bisa menghubungi saya. Oke, baiklah, ini adalah kontrak perkuliahan sebelum kita mulai ke inti ya. Jadi dimohon untuk masing-masing mahasiswa ini mic-nya di-mute selama dosen memberi paparan. Kemudian tiap mahasiswa wajib on cam ya selama perkuliahan berlangsung. Ya, kemudian mahasiswa dapat menyalakan mic ketika menjawab pertanyaan, menyampaikan tanggapan, dan bertanya. Ya. Jadi ketika kalian ingin, misalnya ingin bertanya gitu, kalian bisa menyalakan mic atau mungkin raise hand lebih dulu ya, raise hand lebih dulu, kemudian nanti saya akan persilahkan. Oke, ini setuju? Halo, apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu Anggun. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hubungan antara komunikasi sel dengan topik-topik yang lain. Nah, ini ada komponen dan ikatan kimia sel. Kalian sudah pernah ya, dulu sudah pernah belajar tentang ini. Kemudian ada struktur dan organel sel. Ini juga ada kaitannya. Kemudian ada membran sel. Ini sangat ada kaitannya lagi nih membran sel. Kemudian membran transport ini juga ada kaitannya. Dan intracellular transport. Nah, ini semua topik-topik yang sebelumnya kalian pelajari ini ada kaitannya dengan komunikasi sel ya. Kemudian hubungan dengan ilmu kedokteran gigi. Mungkin kalian ada yang berpikir, saya mau jadi dokter gigi, kenapa saya harus belajar tentang ilmu-ilmu sel gitu ya. Jadi kita ada standar kompetensi dokter gigi Indonesia nih ya. Nah, di dalam standar kompetensi dokter gigi Indonesia ini ada domain untuk biologi oral ya, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi dasar ya. Nah, salah satunya yang paling menjurus yaitu adalah menjelaskan akan tautan sel. Nah, tautan sel ini nanti akan berkaitan dengan komunikasi sel ini. Nah, khususnya dalam hal apa saja sih ya? Jadi bisa nanti kalian berkaitan dengan ilmu penyakit mulut atau nanti ke saat farmakologi ya. Jadi ke obat-obatan ya. Jadi bisa contohnya ke sistem imun juga ya, macam-macam ya kaitannya. Oke, ini adalah kompetensi akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komunikasi sel. Nah, pokok-pokok
bahasan materi atau topiknya antara lain ada prinsip dasar signaling dalam sel, kemudian jenis-jenisnya, kemudian respons sel terhadap sinyal, dan reseptornya. Ya, reseptornya ada apa saja gitu. Nah, nanti di akhir ini perkuliahan ini ada tugas ya, ada tugas dan ada sedikit latihan soal. Oke, jadi kalian bisa menyimaknya dengan lebih baik ya. Selanjutnya sumber belajar. Sebenarnya tidak hanya berpatokan dengan 3 buku ini. Ada buku-buku lainnya, tentu saja ada banyak sekali buku ya yang diterbitkan dan dikarang oleh berbagai orang-orang pintar ya. Ya, kemudian di sini adalah semacam kitabnya ya, dua ini Essential Cell Biology, ini semacam kitabnya yang tentang biologi sel, dan kemudian ini Campbell Biology, ini biologi secara umum sebenarnya, tapi di dalam sini terkandung ada salah satunya biologi sel. Kemudian farmakologi molekuler. Nah, ini kenapa kok termasuk ya? Di dalam farmakologi molekuler ini juga ada, jadi ada tentang pensinyalan sel. Nah, kalau ini terkait aplikasinya dengan farmakologi. Nah, ini bisa kalian coba baca-baca dari ketiga buku ini. Oke, pertama, komunikasi. Ada yang tahu komunikasi itu apa? Komunikasi, ada yang pernah, pasti kalian pernah dengar ya, komunikasi itu apa sih? Hubungan, Bu Anggun, hubungan. Hubungan, oke, hubungan. Ada yang lain mungkin? Oke, tidak ada. Komunikasi sel, ya intinya adalah komunikasi ya. Ini ada 2 ilustrasi, ada 2 orang ini. Kalian pernah main seperti ini belum? Ini pakai benang, terus ya misalnya kakaknya di ruangan di kamar yang satu, kak adiknya kamar yang lain pakai benang-benangan gini ya. Halo, kedengaran sama yang satunya. Ini ada komunikator, ada pesannya ya, ini sinyalnya ya lewat merambat lewat benang ini, kemudian ada komunikannya yang menerima ya, dan kemudian nanti si komunikan ini yang memberi reaksi ya, respon. Nah, kalian pernah nonton ini atau membaca webtoonnya? Ada yang pernah? Nggak pernah, Bu. Yumisel. Ya, ini webtoonnya Yumisel judulnya ya, atau diangkat dari webtoon menjadi drama Korea ya, judulnya juga sama Yumisel. Jadi ini menceritakan, mengilustrasikan ya tentang komunikasi antara sel-sel di dalam tubuh si Yumi ini. Jadi dia ketika dia sedang galau, ketika dia sedang marah gitu, cemas ya atau jatuh cinta gitu, ada sel-sel tuh di dalam tubuhnya dia tuh saling berkomunikasi gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi saja, atau mungkin ini Cells at Work, mungkin ada yang pernah nonton ya. Ini ilustrasi pada sistem imun ya. Jadi ini kayak yang warnanya pakai baju merah-merah ini adalah sel darah merah atau eritrosit ya, misalnya gitu ya. Kemudian yang bajunya putih itu neutrofil ya. Kemudian ada yang tulisannya kill, ini sel T killer ya ini. Jadi mereka itu saling berkomunikasi, harus berkomunikasi untuk bisa membangun suatu kerjasama teamwork ya, untuk mengusir patogen di dalam yang masuk ke dalam tubuh, atau mungkin sel kanker, pokoknya ada kelainan-kelainan apa itu harus bisa mereka bereskan gitu ya. Jadi terjalin komunikasi yang sangat solid di dalam cerita ini ya. Kalian bisa lihat mungkin ya adalah di TV yang berlangganan itu ya. Nah, jadi prinsip dasar persinyalan dalam sel ini ada 3 ya. Ada sinyal perception, atau di sini reception ya, ini yang bawah ini adalah prinsip dasar komunikasi secara umum. Jadi kita bandingkan ya di sini. Kalau di sel itu ada sinyal perception. Jadi ketika ligan ini berikatan dengan reseptor. Nah, ini di sini berikatan ya, makanya di sini ada ikatan kimia dalam sel. Nah, itu juga jadi ada kaitannya dengan itu. Bagaimana ligan ini adalah senyawa sinyal ya.
secara umum disebut ligan. Apapun sinyalnya ya disebut ligan. Nah, ini berikatan dengan reseptor. Kemudian selanjutnya ada intracellular sinyal transduction. Nah, ini terjadi di dalam sel target. Ya, kalau reseptornya di permukaan membran. Ya, tentu saja maupun di luar maupun di dalam tetap transduction ini terjadi di dalam sel ya. Ini contohnya terjadi intracellular transport gitu ya. Jadi sinyalnya saling dikirim ke antar organel sel tadi ya, berkaitan dengan topik sebelumnya. Kemudian cellular response. Nah, kemudian terjadilah respon dari sel target. Nah, ketika sel tersebut tidak memiliki reseptor, baik di permukaan maupun di dalam sel, ini ya, ini disebut sel yang non-target. Jadi dia tidak akan memberi respon apapun terhadap ligan tersebut. Orang nggak ada reseptornya ya, jadi nggak akan nyampe, akan membal gitu ya, nggak ya tidak sampai sinyalnya, jadi tidak akan beli. Ya, misalnya kayak kamu berbicara dengan orang tuli, kamu ngomong ya, tapi dia kan tidak bisa mendengar, jadi tidak sampai pesannya ya, kecuali kalau kamu bicaranya pakai bahasa isyarat gitu ya, seperti itu. Nah, sinyal molekul sinyal ini ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik. Untuk yang hidrofobik ini dia fobik itu ya fobia, kalian tahu fobia, kemudian hidro itu air. Jadi dia tidak suka sama air, dia takut sama air. Oleh karena itu dia tidak bisa larut bersama air. Sedangkan kalau hidrofilik itu filia, suka ya, hidro air, jadi dia suka sama air, cinta gitu. Kalau digambarkan itu dia cinta sama air, jadi dia akan mampu larut bersama air ya. Nah, ini yang untuk hidrofobik dia membutuhkan protein karier karena protein ini sifatnya hidrofilik ya. Dia butuh protein karier karena sebagian besar tubuh kita ini mengandung air ya, isinya air. Nah, baik itu darah ya yang terdiri dari sebagian besarnya plasma darah, kemudian cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler juga terdiri dari air ya. Nah, ini jadi si ligan membutuhkan protein karier untuk dapat masuk ke dalam sel ya. Dan istimewanya ini yang ligan yang hidrofobik ini reseptornya ada di dalam sel. Ya, jadi reseptornya ada di dalam sel. Jadi dia masuk ini karena lipid dan membran sel itu struktur membran sel adalah apa? Fosfolipid. Fosfolipid ya, fosfolipid bilayer ya. Jadi sesama lipid ya, ada lipidnya. Jadi dia bisa menembus melewati endositosis gitu ya. Jadi ditelan dalam sel, kemudian masuk ya, terjadi komunikasi intraseluler dalam sini ya, transport intraseluler, kemudian ditemukan reseptornya di dalam sel. Tapi reseptor ini juga dapat dilacak oleh si ligan ini dari luar ya. Kemudian yang hidrofilik ini perbedaannya, jadi reseptornya ada di transmembran ya. Ini ya, jadi dia menonjol di permukaan membran selnya, jadi berikatannya di luar. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Kemudian ada jenis-jenis pensinyalan sel. Nah, di sini ada 3 ya, digolongkan menjadi 3. Ada lokal signaling, ada long distance signaling, ada self signaling. Nanti ada lagi yang selnya itu berdempetan ya. Jadi untuk lokal signaling ini ada dibagi 2 menjadi paracrine signaling dan synaptic signaling. Bedanya apa? Paracrine signaling ini dia jadi suatu sel mengirimkan sinyal
ke sel target itu melalui cairan ekstraseluler ya, CAS ya, cairan ekstraseluler. Nah, ini cairan ekstraseluler. Jadi dia berdifusi di cairan ekstraseluler. Kemudian, ini karena dia berdifusinya melalui cairan ekstraseluler, berarti sel-selnya berada di dekatnya ya. Sel targetnya itu ada di dekatnya. Jadi cuma nyebrang, kayak nyebrang jalan depan rumah gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini sinaptik, ini di sel saraf ya. Jadi ligannya itu disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini berdifusi melintasi sinapsis ya, ini menuju sel target. Ya, ini untuk synaptic signaling. Tuh. Kemudian long distance signaling ini yang melalui pembuluh darah. Jadi jauh ya, sistemik ini. Misalnya dari otak ke sel kaki misalnya gitu ya. Nah, ini biasanya disebut dengan endocrine signaling atau hormonal signaling. Mengapa? Karena sebagian besar yang menggunakan jalur ini adalah hormon. Apakah hanya hormon? Tidak. Ada juga sitokin, ya. Enzim juga bisa. Ya, tapi sebagian besar yang menggunakannya adalah hormon. Oleh karena itu disebut hormonal signaling. Ya, sitokin ini adalah molekul sinyal di sistem imun. Ya, sitokin ini nanti ada terbagi-bagi menjadi banyak lagi. Kalian bisa pelajari di modul imunologi ya. Kemudian ada lagi yang terakhir self signaling atau pensinyalan diri sendiri. Ini semacam kalian self talk. Jadi kalian menyuruh diri kalian sendiri. Misalnya gini, habis ini saya mau belajar gitu. Habis ini saya mau berangkat ke kampus, habis ini saya mau praktikum, atau habis ini saya mau mengerjakan laporan. Gitu. Terus, jadi kalian mengingatkan diri kalian sendiri. Gitu. Kerusakan jaringan mungkin, Bu? Kerusakan jaringan ya bisa. Contohnya penyakit apa yang terkenal? Kalau apoptosisnya error. Kanker. Kanker, ya betul, kanker. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya pelekatan sel. Nah, ini adalah junction ya. Nah, ini pelekatan sel pada animal, ada gap junction. Ya, gap junction ini yang berlekatan seperti misalnya pada jaringan-jaringan itu saling menempel ya, gap junction ini seperti ini. Kemudian ada plasma membran. Maksud saya pada sel tumbuhan ada plasmodesmata. Ya, ini untuk yang sel berkat. Kemudian ini sel-sel recognition, ini pada sel T killer ini mengenali misalnya antigennya virus atau epitopnya virus gitu ya, ini menempel dia. Kemudian respon sel terhadap sinyal ya, ada komunikasi di antara sel yang meregulasi dan memodulasi fungsi seluler, kemudian menghubungkan jalur pensinyalan di antara sel-sel target dan sel-sel yang produksi sinyal, kemudian terjadi pada prokariotik dan eukariotik ya, sama ya. Kemudian macam-macam reseptor, ada G-protein coupled, ada enzim coupled, dan ion channel. G-protein link receptor atau G-coupled tadi ya, ini berupa protein membran yang bekerja sama dengan protein G dan protein lainnya yang biasanya merupakan sebuah enzim atau disebut juga efektor. Ya, jadi kalau ligan bertemu dengan reseptor jadi cocok, maka GDP ini akan berubah menjadi GTP dan mengaktifkan protein J, sehingga protein J mengaktifkan enzim. Ya, ini akan menimbulkan respons seluler. Kemudian macam protein G ada stimulatory G protein. Nah, ini bekerja mengaktifkan enzim adenylat siklase, dan inhibitory G protein yang bekerja menghambat enzim adenylat siklase. Kemudian bekerja mengaktifkan fosfolipase. Pada jalur fosfolipase ini adalah protein GQ namanya ya.
Kemudian ada enzim coupled receptor selanjutnya. Ini merupakan suatu protein transmembran, ya, transmembran ini jadi menembus membran yang memiliki tempat ikatan ligan pada sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmembran monomer. Jadi ini tuh enzim coupled tergantung pada asam amino yang ada di sini. Jadi ketika ligan menempel pada bagian yang berikatan dengan ligan ini di reseptor, maka akan mengaktifkan si ini ya, reseptor ini ya. Jadi fosfat ini menempel pada asam amino ini, maka akan mengaktifkan protein enzim. Oke. Jadi ada 3 macam tipe enzim coupled reseptor, ada reseptor tirosin kinase, ada tirosin kinase associated reseptor, dan reseptor serin atau treonin kinase. Ini tergantung asam aminonya, apakah serin, treonin, atau tirosin ya. Kinase di sini dapat diartikan sebagai memberi fosfat atau fosforilasi. Kemudian reseptor saluran ion, contohnya di neurotransmitter. Saluran ion adalah protein membran berbentuk pori yang membebaskan pori untuk melintasi pori saluran. Jadi ini berfungsi biasanya di sel syaraf ya. Nah, atau saluran ion ini terdapat pada membran dari semua sel yang peka rangsang. Saluran ion merupakan satu dari 2 kelas protein ionoforik bersama dengan pengangkut ion, misalnya pompa natrium kalium, penukar natrium kalsium, dan protein transport natrium glukosa. Ya, ini adalah fungsinya. Dan ini adalah bentuk struktural kanal ionnya ya. Kemudian ini ada latihan. Yang bisa jawab nomor 1 siapa? Ayo. Pensinyalan parakrin dan sinaptik. Memiliki persamaan, yaitu tidak terdapat pelekatan antara sel pengirim sinyal dan sel target. Bagaimanakah perbedaan kedua pensinyalan tersebut? Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, dibuka mic-nya. Panji atau siapa? Izin Bu Anggun. Ya. Untuk tadi yang sinaptik itu merilis neurotransmitter molekul. Kemudian kalau yang parakrin itu jadi mencharge molekul ke lokal regulator. Cairan ekstraseluler ya. Ya, ekstraseluler. Ya, bedanya kalau parakrin itu melalui cairan ekstraseluler, ya kalau sinaptik itu melalui sinaps ya. Nah, molekulnya disebut neurotransmitter ya. Kalau parakrin ligan biasa ya. Kemudian nomor 2 nih, suatu ketika pensinyalan sel dapat terganggu akibat berbagai faktor. Bagaimana dampaknya ketika tipe pensinyalan yang muncul apoptosis mengalami hal tersebut? Ayo, tadi sudah dibahas. Yang lain mungkin Nadia. Izin menjawab Bu Anggun. Oh ya, Yufa silakan. Apa yang terjadi? Iya Bu, jadi kalau sebuah sel itu dia memiliki gangguan, kemudian kehilangan kemampuan untuk melakukan apoptosis, maka nanti sel itu bisa membelah terus, nggak terbatas, nanti bisa menyebabkan kanker, dokter. Bu. Ya, bagus ya, benar sekali ya. Atau kalau pada saat fase pertumbuhan ya dari embrio itu bisa jadi kelainan genetik ya, kayak ada selaputnya di sini ya, itu juga kan harusnya apoptosis ya kalau sudah jadi bayi ya, sudah lahir. Nah, seperti itu, jadi sangat penting ya ini. Kemudian ketiga, dalam ilmu kedokteran gigi dasar, komunikasi sel sangat penting dalam berbagai aspek. Apa contohnya? Contohnya sekresi atau ekskresi ini ya, saliva atau ekskresi cairan sulcus gingiva atau pertumbuhan orokraniofacial bisa ini ya. Kemudian ini pembentukan plak itu juga komunikasi sel antara bakteri patogen ya.
Jadi bisa membentuk plak itu, jadi ada komunikasi di antara bakteri ya. Kemudian bagaimana bakteri komensal menekan bakteri patogen, yaitu ada komunikasi juga sel di antara itu. Makanya tadi terjadi di prokariotik dan eukariotik komunikasi sel ini. Nah, rangkumannya seperti ini ya. Jadi sel signaling ini ada yang otokrin, ada yang parakrin, ada yang endokrin. Otokrin itu di sel yang sama, diri sendiri, parakrin sel yang dekatnya, kemudian endokrin itu melalui pembuluh darah ya, jarak jauh. Kemudian ligan ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik. Kemudian ada ya reseptor transmembran, ada yang protein coupled, ada yang enzim coupled, dan ada ion channel reseptor. Rangkumannya, kemudian ada tugas individu ya, ini tugas individunya. Bisa kalian kumpulkan 1 minggu lagi di ICD. Ya, sudah paham tugasnya, terutama yang terkait dengan ilmu kedokteran gigi dasar bisa. Ya. Oke. Saya rasa cukup sekian perkuliahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam topik komunikasi sel pada program studi sarjana kedokteran gigi FKG Unisula Semarang, Jawa Tengah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.